Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian materi di kelas sampai mana? Apa terakhir di kelas dosennya? Apa? Oke. Kita sekarang lanjutin dulu ya. Kan kemarin terakhir itu UTS tadi setengah bagiannya. Nah, ini lanjutannya tuh. Kita masuk yang namanya lanjutan dinamika rotasi. Kalian udah dapat LTM 5 kan ya? Ya itu kan isinya dinamika rotasi, kesetimbangan, sama elastisitas ya. Nah kita kayaknya sekarang sampai kesetimbangan benda tegang. Oke, kalau kalian ingat di materi terakhir sebelum kita UTS, saya bahas dinamika rotasi tentang katrol ya, yang membedakan dinamika rotasi dengan dinamika biasa pada katrol. Nah, lanjutannya adalah di dinamika rotasi ada yang namanya ini, gerak menggelinding. Pernah dengar di kelas? Pernah ya? Gerak menggelinding tuh yang kayak gimana sih? Kayak gimana ya? Gerak menggelinding? Gerak menggelinding itu sederhananya adalah gerak gabungan, kombinasi. Gerak gabungan antara gerak rotasi. Kok mati? Bentar. Jadi yang tadi. Ya. Gerak rotasi dan gerak translasi. Contohnya, kayak di ban mobil. Ban mobil kan dia berputar, tapi sambil maju ya. Namanya gerak menggelinding. Oke? Nah, saya akan kasih poin-poin pentingnya aja deh di gerak menggelinding. Poin penting pertama, gerak menggelinding berarti energi kinetiknya ada dua ya, betul kan? Energi kinetik akibat translasi dan energi kinetik akibat rotasi. Eka translasi itu eka yang biasa kalian ingat, yang rumusnya setengah mv kuadrat. Eka rotasi setengah inersia omega kuadrat. Gitu ya. Jadi eka-nya dia ada dua, ada eka trans sama eka rot. Poin kedua, saya mau nanya ke kalian deh. Kalau soalnya bilang bendanya itu bergeraknya menggelinding. Menurut kalian, kalau bendanya gerak menggelinding, lantainya, permukaannya itu udah pasti licin, atau udah pasti kasar, atau belum tahu licin atau kasar? Apa? Udah pasti kasar. Oke? Udah pasti kasar. Jadi kalau kalian di soal bilang bendanya gerak menggelinding, kan nggak perlu bingung lagi ini kasar apa licin, udah pasti kasar. Oke? Kalau kasar berarti ada gaya gesek kan ya? Benar nggak sih? Ada gaya gesek. Oke. Kalian ingat nggak? Waktu kalian belajar di dinamika biasa, kalau benda bergerak di lantai yang kasar, gaya geseknya rumusnya apa? Mu K dikali normal. Nah, kalau digerak menggelinding, gaya geseknya itu adalah mu S dikali normal, bukan mu K. Kenapa? Kita lihat ya. Jadi waktu kalian belajar di dinamika biasa itu, ini lagi sih, perlu ya. Nah, jadi di dinamika biasa itu kalian nggak mengenal gerak menggelinding. Geraknya tuh lurus aja gitu kan ya, translasi kan. Nah, lihat. Kalau gerak menggelinding tuh gini. Misalkan ini ada lantai ya. Kemudian ada bola deh atau roda deh. Roda. Lagi gerak menggelinding. Oh, mau. Bentar. Ada roda. Oh, putus mulu ya. Nah, oke, bentar ya. Oh iya. Putus mulu.
Oke, bayangin ini ada roda ya. Rodanya gerak menggelinding. Kayak gini kan. Oke, saya gambar duplikat. Coba kan bayangin. Titik yang menyentuh lantai, titik merah ini kan. Betul ya? Kalau dia gerak menggelinding, titik merah itu dia tidak menggeser lantai. Apa ya? Tidak bergerak terhadap lantai. Tapi dia akan berpindah putar ke sini. Bayang nggak? Kalau digerak biasa, kan gini ya. Titik ini tuh ngegeser lantai kan. Jadi kalau kita punya kayak gini, titik ini tuh dia ngegeser lantai. Tapi kalau sekarang, titik ini nggak geser, tapi muter, nyentuh, muter, nyentuh. Jadi seolah-olah dia tuh tidak berpindah terhadap posisi lantainya. Dia hanya berputar, nyentuh, berputar, nyentuh. Karena itulah dia pakainya mu s. Oke? Bayang ya? Jadi alasannya itu. Jadi titik yang menyentuh lantai itu tidak menggeser lantainya, tapi berputar, nyentuh lagi. Cuma nyentuh, muter, itu muter, tidak bergeser. Itu poin kedua. Poin ketiga. Kalian tahu kan, kalau digerak menggelinding itu ada gesekan ya? Ya nggak sih? Ada gesekan. Waktu kita belajar dinamika biasa yang bab energi, ingat nggak? Kalau ada gesekan, pasti ada yang namanya W gesek. Ya nggak sih? W gesek itu adalah usaha yang disebabkan oleh gesekan. Oke. Nah, pada kasus gerak menggelinding, kita tahu ada gesekan, tapi kalian tidak perlu menambahkan W gesek di persamaan energi yang kalian bikin. Kan nggak perlu nambahin W gesek di persamaan energinya. Pertanyaannya kenapa? Padahal jelas-jelas ada gesekan, tapi kenapa sekarang nggak perlu nambahin W ges lagi di persamaan energi? Kenapa tahu nggak? Karena W geseknya sekarang sudah berubah menjadi energi kinetik rotasi. Jadi eka rotasi yang kalian taruh di awal itu sebenarnya berasal dari gesekan. Jadi kalau di dinamika biasa itu gesekannya itu nggak dipakai buat rotasi, tapi diubah menjadi panas kan, maka jadinya W gas. Nah sekarang gesekan yang terjadi itu justru itulah yang membuat dia berputar. Makanya W gas itu yang udah diubah menjadi eka rotasinya. Sehingga kalian nggak perlu lagi nambahin W gas pada persamaan energi karena udah ada eka rotasi di atas. Oke? Itu poin ketiga. Poin keempat. Kalian tahu nggak kalau gerak menggelinding? Kalau bendanya bilang gerak menggelinding ya, itu udah dipastikan bendanya adalah benda tegar. Oke? Apa itu benda tegar? Benda yang ada ukuran dimensinya. Panjang, lebar, tinggi, jari-jari, diameter, dan seterusnya. Berarti kalau benda titik, itu nggak mungkin menggelinding. Karena dia nggak punya ukuran. Dia akan menggelinding terhadap apa? Kalau dia nggak punya jari-jari, nggak punya diameter. Jadi kalau benda titik, itu udah pasti dia hanya gerak translasi. Oke? Nah, kalau benda tegar, kalian harus amati benda tersebut tepat di pusat massa. Oke? Benda tegar berarti kita harus amati bendanya tepat di pusat massanya. Nggak boleh di bawahnya, nggak boleh di atasnya, harus tepat di pusat massa. Oke? Poin kelima yang penting di gerak menggelinding. Pada kasus gerak menggelinding, tadi saya bilang ya, menggelinding itu udah pasti ada gesekannya. Oke? Waktu kalian belajar usaha energi, ingat nggak? Hukum kekalahan energi mekanik (EM) hanya berlaku ketika gayanya bersifat konservatif kan? Berarti semua gayanya harus konservatif. Sedangkan gaya gesek itu gaya non konservatif kan? Waktu dulu kita kalau ada gesekan maka hukum kekalahan EM nggak berlaku kan? Nah, pada kasus menggelinding walaupun kita tahu ada gesekan, tapi dia tetap berlaku. Berlaku yang namanya hukum
kekekalan energi mekanik. Alasannya adalah karena W gesek yang semula kita buang jadi panas, sekarang udah diubah menjadi EK rotasi. Oke, jadi pada kasus menggelinding, energi mekaniknya kekal walaupun dia ada gesekannya. Oke, kita coba kerjain soal yang gampang dulu aja deh dari LTM 5 kalian. Yang gampang dulu nomor 5 lah ya. Oke. Kalian LTM 5 udah dibagiin kan? Udah dikerjain atau udah PR? Nggak ada PR? PR? Udah dikerjain? Belum? Oke. PR-nya semuanya atau nomor-nomor tertentu aja? Semua? Oke. Kita coba lihat ya. Nih, ini soal LTM nomor 5, LTM 5. Coba dibaca dulu 1 menit ya. Ada bola pejal, dikasih tahu inersianya 2/5 mr kuadrat. Ini inersia pusat massa ya, IPM. Oke. Menggelinding, nah dia udah bilang menggelinding ya, berarti udah pasti ada gesekan pada permukaan horizontal dengan kecepatan 20 meter per second. Ini adalah VPM juga ya, kecepatan pusat massa. Kemudian bola tersebut menggelinding tanpa slip ke arah bidang miring seperti pada gambar. Jika ini maksudnya gesekannya nggak boleh diabaikan, ini gesekan udara maksudnya nih kayaknya. Karena nggak mungkin gesekan diabaikan, dia bisa menggelinding ya. Oke, berapa nilai H? Lihat H-nya itu diukur di ujung bawahnya bola ya, betul? Oke, tadi kita tahu di sini ada inersianya kan, berarti dia ada ukuran jari-jari ya, berarti dia benda tegar kan. Tadi saya bilang apa? Benda tegar harus amati di mana? Pusat massa. Oke, jadi kalian lihatnya nggak boleh di titik lain selain di sini. Oke, maka di sini pun lihatnya harus di sini, di pusat massanya. Oke, paham? Oke, berapa nilai H di titik bola itu berhenti? Berarti di sini dia berhenti ya, kecepatannya 0. Kita anggap aja titik A ini ya, titik B ini. Boleh ya? Oke. Oke, tadi saya bilang apa? Gerak menggelinding bisa berlaku hukum keadaan energi mekanik. Berarti energi mekanik pada keadaan A harus sama dengan energi mekanik pada keadaan B. Gitu ya? Berarti ada apa aja? Karena dia menggelinding, maka EK-nya ada 2. EK akibat translasi di titik A, ada juga EK akibat rotasi di titik A. Titik A, coba lihat titik A. Waktu A itu dia punya EP nggak? Punya EP nggak? Punya. Ingat, lihatnya di pusat massa loh. Punya ketinggian? Punya. Berarti dia ditambah lagi dengan energi potensial di A. Oke? Nah, di B juga sama ya. Ada energi kinetik translasi di B ditambah energi kinetik rotasi di B ditambah energi potensial di B. Karena di B di soal ini bilang apa? Berhenti kan? Berarti di B nggak berputar dan tidak bergerak. Maka kita bisa hilangin EK trans sama EK rotasinya. Oke? Udah. Berarti kita punya apa? Setengah M PA kuadrat ditambah setengah, inersianya masukin 2/5 M R kuadrat dikali omeganya. Omega boleh diganti kan? Jadi V dibagi R. Boleh ya? Oke. Dengan begitu kita bisa menghilangkan jari-jarinya nih. Kita hilangin. Oke. Ditambah M G dikali R. Karena dia punya ketinggiannya adalah R, pusat massanya. Sama dengan apa? M G, berarti ketinggiannya B adalah H ditambah R. Gitu kan ya? Betul, karena dia H-nya cuma dihitung dari bawah si ujung si siapa namanya? Ujung bolanya. Oke, kita bisa sederhana ini. MGR yang ini akan hilang dengan MGR yang ini. Nah, kita punya setengah. Masanya tadi berapa? Masanya juga bisa hilang sih. Kita hilang aja masanya ya. Masanya hilangin. Oke.
Berarti kita punya setengah, VA-nya berapa? 20 ya. 20 kuadrat ditambah 1/5, coret kan ya, dikali 20 kuadrat, ini habis ya, sama dengan G-nya kita pakai 10 misalkan, dikali H. Berarti kita bisa dapat nilai H-nya ya. Coba dihitung yang bawa kalkulator. Dapatnya berapa? Oke, coba dihitung ya. 0,5 kali 20 kuadrat ditambah 1/5 dikali 20 kuadrat sama dengan 10x. Berapa dapatnya? 28 ya. Ya udah, dapatnya 28 meter. Gampang ya? Oke, kita coba lagi latihan LTM-nya nomor 3 kalau nggak salah. Nomor 3. 3 itu ini. Oke, coba kita lihat dulu ya. Soalnya seperti apa. Oke, soalnya seperti ini. Coba kalian baca dulu 1 menit. Nomor 3, LTM kalian. Ada bola memiliki massa M, menggelinding, berarti udah pasti kasar, ke arah bawah, jadi ada di atas ya. Kondisi awalnya diam. Pada suatu bidang miring dengan kemiringan 30 derajat terhadap lantai. Kayak sama kayak tadi, dia memberitahu inertia pusat massanya 2/5. Berapakah koefisien gesek statik minimum paling kecil supaya bola tidak tergelincir? Itu artinya apa? Bolanya menggelinding murni tanpa slip. Menggelinding murni tanpa slip. Kalian tahu slip nggak? Tahu gerak slip? Kalau bayanginnya gini, kalian naik mobil, jalanannya habis hujan, kan becek ya? Kalian naik mobil kencang, terus mobil kalian rem. Rodanya kan udah nggak berputar kan, tapi tetap ngesot gitu ya, itu namanya slip. Atau bisa juga mobil kalian itu masuk ke lumpur, muter doang kan, rodanya tapi nggak jalan kan, itu juga slip. Jadi yang namanya slip tuh dia translasi dan rotasinya itu tidak berbarengan, tidak searah gitu ya. Oke, nah ini nggak ada gambarnya, berarti kita bikin gambar. Oke. Jadi kalau nggak ada gambarnya, saran saya bikin gambar aja. Karena lebih mudah pakai gambar. Kayak ini sudut tetanya, 30 derajat. Berarti sekarang bolanya ada di atas ya, karena dia bilang bergerak menggelindingnya menuruni bidang miring. Oke, gini ya. Oke, karena dia ada inersia 2/5 mr kuadrat, berarti ini adalah benda tegak kan. Maka kita lihatnya harus di pusat masanya, yaitu di sini. Oke. Nah, yang diminta adalah koefisien gesek statis, berarti mu s kan. Mu s didapat dari apa? Dari gaya gesek, ya nggak sih? Berarti untuk mencari gaya gesek, kita harus bikin diagram gaya. Coba kita bikin diagram gayanya. Ada gaya apa saja di bola itu? Bolanya punya massa kan? Ada massa berarti ada apa? Ada berat. M dikali G. Ada apa lagi? Ada gaya apa lagi di bola ini? Gaya normal, karena nyentuh, betul. Nyentuh sini. Normal. Ada gaya apa lagi? Ada gaya apa? Gesek, karena menggelinding pasti ke lantainya kasar. Gesekannya pasti ke belakang kan ya? Oke. Gaya gesek. Oke, karena bendanya itu geraknya ke bawah, ke sini kan? Berarti ini kita jadikan sebagai sumbu X ya. Sumbu X kita, ini sumbu Y-nya. Berarti yang tidak sesuai dengan sumbu adalah M besar G. Kita urai aja. Maka kita akan punya ke sini sama ke sini. Kalau ini theta, ini juga theta ya. Berarti yang ini adalah M besar G
cosinus theta. Yang ini M besar G sinus theta. Paham ini ya? Kayak yang sebelum-sebelumnya. Oke. Kan dia tidak bergerak ke arah sumbu Y kan? Berarti boleh dong kalau saya bilang sigma FY-nya pasti 0. Berarti ada apa aja? Gaya normalnya harus sama dengan M dikali G dikali cos theta. Oke, M-nya nggak diketahui. G-nya kita pakai 10 aja deh. Cos theta, theta-nya berapa? 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3. Berarti gaya normalnya itu adalah 5 akar 3 dikali M. Betul ya? Kotakin. Oke. Kemudian sigma fx-nya nih. Karena dia bergerak terhadap sumbu X, maka sigma fx-nya adalah M dikali A. A-nya adalah percepatan pusat massa. Kenapa? Karena kita lihatnya di pusat massa kan. Ada apa aja? Ada mg sinus theta dikurangin gaya gesek. Sama dengan M dikali A pusat massa. Oke. M-nya nggak tahu. G-nya 10. Sin 30 setengah. Gaya geseknya apa? Kalau dia menggelinding pakainya mu S. Mu S dikali normal. Sama dengan M dikali percepatan pusat massa. Maka dapatlah 5M dikurang, masukin normalnya, 5 akar 3 M mu S sama dengan M dikali percepatan pusat massa. Maka kita bisa sederhanain, kita hilangin si M besarnya ya. Gitu ya. Kita akan punya percepatan pusat massanya yaitu adalah 5 dikurangin 5 akar 3 dari mu S. Sampai sini ngerti ya? Ngerti kan? Oke. Tadi dia mintanya apa sih? Dia mintanya adalah koefisien gesek statik minimum paling kecil supaya bola tidak tergelincir atau supaya bolanya itu menggelinding murni tanpa slip. Kalian ada yang tahu nggak syarat benda menggelinding murni itu apa sih tanpa slip? Syarat benda menggelinding murni tanpa slip. Ada yang tahu? Menggelinding murni tanpa slip. Syaratnya adalah percepatan pusat massanya harus sama dengan R dikali putaran alfa itu apa? Percepatan sudut ya? Percepatan dari putarannya. Oke, ini syarat yang harus kita penuhi kalau dia mau menggelinding murni tanpa slip. Kalau misalkan tidak sama, berarti dia bisa aja menggelinding tapi ada slipnya, gitu ya. Jadi kayak yang exot juga gitu. Nah, kita kan udah dapat APM-nya ya. Berarti tinggal nyari alfanya kan. Alfa didapat dari rotasinya kan. Berarti pakai apa? Sigma torsi sama dengan inersia dikali alfa. Oke, coba lihat dari gambar tadi. Oke, ada 4 gaya ya di sini. Ada gaya normal, ada gaya mg sin theta, ada gaya mg cos theta, sama ada gaya gesek, betul? Dari 4 gaya ini, mana yang memberikan torsi ke bolanya? 4-4-nya kah? Atau yang mana? Yang mana yuk? Apa semuanya memberikan torsi? Yang mana dong? Ingat nggak? Torsi itu rumus dasarnya apa? R cross F, betul? R itu apa? Bukan jari-jari kan? Jaraknya ke poros atau jarak ke titik putar. Coba kalian perhatikan. Gaya normal, gaya mg sin theta, dan gaya mg cos theta. Ketiga gaya itu melewati titik putar. Ya nggak sih? Berarti jarak gaya tersebut ke titik putar adalah 0 kan? Berarti dia nggak punya torsi. Karena torsi ada R sama F-nya kan? Berarti yang memberikan torsi hanya gaya gesek. Berarti di soal ini hanya gaya gesek yang mempunyai torsi. Gaya gesek dikalikan jaraknya ke poros adalah jari-jari kan. Tadi inersinya berapa? 2/5 ya. M R kuadrat. Oke, kita sederhanain lagi. Kita bisa hilangkan R besarnya 1 ya.
Nah, tadi GGT-nya apa? GGT itu mu S kayak normal kan? Berarti 5 akar 3. 5 akar 3M kan normal. Dikalikan mu S. Sama dengan 2/5 M R alfa. Kita sederhanain lagi. Kita bisa hilangkan M besarnya. Betul ya? Jadi kita punya apa? R dikali alfa sama dengan 25 dibagi 2 akar 3 dikalikan mu S. Betul? Nah, udah. Kalau udah tahu ini tinggal kita masukin syaratnya. Jadi kan syaratnya apa? Syaratnya APM-nya harus sama dengan R kali alfa. Tadi APM-nya berapa? 5 dikurangin 5 akar 3 mu S. R kali alfanya adalah 25 dibagi 2 akar 3 mu S. Betul? Bisa dapat mu S-nya? Coba dihitung, mu S-nya berapa? Pakai solver. 5 dikurang 5 akar 3X sama dengan 25 dibagi 2 akar 3X. Shift solve sama dengan. Dapatnya berapa? Berapa? 0, 0, berapa? 0, berapa? Kalkulator? Ayo, berapa? Kalau cuma satu orang, ntar takutnya salah. Berapa dapatnya? Berapa? 0, nggak ada. 0, berapa? Seriusan kok beda sama saya? Coba cek lagi. 0,16. Nah, betul. 0,16495 ya. 57 lah ya. Oke. Jadi ini adalah gaya koefisien gesek statis paling kecilnya. Boleh nggak lebih dari ini? Boleh banget. Semakin kasar, dia semakin akan berotasi. Tapi semakin licin, dia semakin akan menuju slip. Oke, jadi kalau lebih kecil malah cenderung slip dia. Paham? Tapi kalau lebih besar, lebih bagus. Ngerti ya? Oke, jadi syarat benda itu menggiring murni adalah APM-nya harus sama dengan R kali alfa. Oke? Nah, itu yang kalian harus pahami di gerak menggelinding. Lanjut. Yang membedakan antara dinamika dengan dinamika rotasi, di dinamika rotasi ada yang namanya ini. Tumbukan rotasi. Oke. Kalian kalau nggak salah juga udah pernah belajar tumbukan kan waktu belajar momentum di dinamika ya nggak sih? Nah, cuman waktu di dinamika itu namanya tumbukan linier. Oke. Tumbukan rotasi itu gimana sih? Tumbukan rotasi gini. Kalau kita sederhanain adalah proses tumbukan di mana benda yang bertumbukan mengalami gerak rotasi ketika sesaat sebelum atau ketika sesaat setelah tumbukan. Oke? Jadi sesaat setelah atau sesaat sebelumnya si benda yang bertumbukan itu mengalami namanya gerak rotasi. Namanya tumbukan rotasi. Oke? Kalau yang dulu kan kayak gini doang kan? Dua benda nabrak gitu ya. Gila kan? Ini kan gerakannya linear ya. Makanya tumbukannya tumbukan linear. Oke? Kalau sekarang benda yang terlibatnya itu bisa sesaat sebelumnya atau sesaat setelah tumbukan mengalami rotasi. Oke? Geraknya rotasi. Oke. Saya akan kasih poin-poin pentingnya aja deh. Poin penting pertama, kalau tumbukan rotasi, maka dia berlaku yang namanya hukum kekekalan
momentum sudut. Oke, bukan momentum linear tapi momentum sudut. Yang simbolnya itu L. Momentum sudut L sesaat sebelum terjadinya tumbukan harus sama persis dengan momentum sudut L sesaat setelah terjadinya tumbukan. Yaitu poin pertama itu. Poin kedua, kalau kalian ketemu soal tentang tumbukan rotasi, kalian harus dapat mengidentifikasi jenis benda yang terlibatnya. Oke? Kalian harus bisa mengidentifikasi benda yang terlibat itu benda apa. Oke, yang pertama, kalau benda yang terlibat itu adalah benda titik. Apa itu titik? Benda yang ukuran dimensinya diabaikan. Artinya soal tidak memberitahu ukuran panjangnya, atau lebar, atau tinggi, jari-jari, diameter, luas, nggak dikasih tahu. Kalau benda titik, kalian taunya apa? Inersianya udah pasti mr kuadrat. Ya, R-nya bukan jari-jari kan, tapi jarak benda itu ke poros. Nah, kalau benda titik, kalian boleh amati benda tersebut di mana aja di bendanya. Jadi maksudnya gini, kalian bisa mengamati benda titik itu di dasarnya boleh, di bagian paling bawah bendanya, atau di atas bendanya juga boleh, atau di tengah-tengah juga boleh. Kalau berdetik nggak ada masalah, karena pada dasarnya itu nggak ada ukurannya. Jadi kalau kalian mau lihat di ujung bawah, ujung tengah, tengah ataupun di ujung atas itu sama aja, di titik yang sama sebenarnya. Paham? Nah, yang kedua, kalau yang kalian amati itu bendanya benda tegar. Apa itu benda tegar? Benda yang ada ukuran dimensinya. Panjang, lebar, tinggi, jari-jari, diameter, luas, atau volume. Dikasih tahu. Kalau benda tegar apa? Yang perlu kalian ingat adalah inersia di pusat massa. Oke? Jadi itu harus dihafal tuh. Kalian waktu kemarin dapat shift 1 atau shift 2 ujiannya. Yang dapat shift 2, pasti kan nggak dikasih tahu kan IPM-nya berapa kan? Harus dihafal makanya. Bola pejal IPM-nya berapa, bola berongga, silinder pejal, silinder berongga, cakram, cincin, sama batang. Terus dihafal IPM-nya. Oke? Nah, oke. Kalau benda tegar, kalian harus amati benda tersebut tepat di pusat massa. Oke? Nggak boleh amati benda tegar itu di bawah atau di atas. Harus tepat di pusat massanya. Atau di tengah-tengah lah kalau dia homogen. Oke, itu poin kedua. Poin ketiga. Ingat nggak waktu kita belajar tumbukan, saya ajarin konsep yang namanya frame ya. Kita membagi soal jadi frame. Jadi konsep frame yang pernah saya ajarkan di tumbukan, konsep frame yang pernah saya ajarkan. Nah, di kasus tumbukan rotasi, konsep tersebut masih berlaku. Artinya apa? Kalian kalau ketemu soal tumbukan rotasi, langkah pertama adalah membagi soal menjadi beberapa frame kan. Berdasarkan satu apa? Ada nggak proses tumbukan? Kalau ada tumbukan, harus jadi 2 frame. Sesaat sebelum dan sesaat setelah. Yang kedua, ada nggak perubahan energinya? Bisa berubah energi dalam bentuk jumlah energinya, atau berubah dalam bentuk jenis energinya. Kalau ada energi yang berubah, jadiin 2 frame. Oke, setelah itu apa? Kalian harus bandingkannya frame by frame. Jadi nggak bisa membandingkan loncat frame. Misalkan frame 1 dengan frame 4, nggak bisa. 1 dengan 2, 2 dengan 3, seterusnya ya. Jadi konsep frame yang itu masih berlaku, masih kita berlaku. Oke, kayaknya udah deh poin itu doang penting. Oke, kita coba lihat ya. Soal dari LTM juga. Soal LTM nomor 4. Oke. Ada yang udah ngerjain? Soal LTM nomor 4, udah ada yang ngerjain? Kita coba deh, baca bareng-bareng aja deh. Oke, coba dibaca dulu ya, nomor 4. Oke, kebaca kan ya? Ada gambarnya seperti itu.
ada balok kecil bermassa 50 gram meluncur menuruni permukaan tanpa gesekan. Oke? Oke, baca itu 1 menit. Udah dibaca? Udah. Oke, saya mau nanya sekarang. Setelah kalian baca, ada berapa benda yang terlibat di sini? Ada berapa benda? Berapa? Bendanya ada berapa? 2. Apa aja? Balok sama batang. Oke, kita coba identifikasi dulu ya. Pertama, balok. Balok, berdasarkan informasi soal kalian, balok di soal ini itu termasuk ke dalam benda titik atau benda tegar? Apa? Kenapa? Bukan. Massa itu bukan indikator sebagai dia benda tegar. Massa itu adalah indikator kalau dia benda. Indikator dimensi itu adalah panjang, lebar, tinggi, jari-jari, diameter, luas, volume. Ada nggak informasi itu di soal tentang balok? Nggak ada. Nggak ada kan? Ada nggak informasi baloknya punya panjang sekian, punya tinggi sekian, atau jari-jarinya atau apa? Nggak ada ya? Berarti balok di sini termasuk ke dalam benda titik. Oke? Benda titik inersianya selalu M R kuadrat. R-nya bukan jari-jari, tapi jarak ke poros. Benda titik kita bisa amati di mana aja kan, asal di bendanya. Kalau kalian lihat dari gambar, gambar ini mengamati balok di mana? Di bawah, ya nggak sih? Betul nggak? Karena dia hanya mengukur sampai ujung bawah balok kan. Berarti kita melihat baloknya di bawah. Bayang? Ngerti? Jadi kita nggak lihat kotak, ya, cuma titik yang warna hitam itu aja. Oke? Sekarang batang. Coba berdasarkan informasi di soal, batang di soal ini termasuk benda titik atau benda tegar? Benda apa? Tegar karena ada panjang, betul. Ini termasuk ke dalam benda tegar. Tadi saya bilang apa? Kalau benda tegar, hafalinya IPM-nya. Masih ingat nggak IPM untuk batang itu berapa? Inersia pusat massa untuk batang. Berapa? Hafalannya? 1/12 ML kuadrat. Oke, hafalan tuh. Di sini nggak dikasih tahu kan? Nah, gimana cara kalian kalau ini keluar di ujian? Gimana cara kalian tahu IPM-nya? Oke, karena ini benda tegar, berarti kalian harus amati di mana? Pusat massa. Karena ini homogen, berarti di mana pusat massanya? Di tengah-tengah kan? Berarti batang nggak boleh lihatnya di ujung batang. Batang lihatnya harus di tengah-tengah banget. Ngerti kalian? Paham? Jadi kalau yang si kotak-kotak itu, kalian boleh lihat di bawah. Tapi kalau batang lihatnya nggak boleh di bawah, harus di tengah-tengah. Karena dia pusat massa. Karena dia benda tegar. Oke, kalau sudah, sekarang saya mau tanya ke kalian. Dari awal sampai akhirnya membentuk sudut theta, ada berapa frame? Ada berapa keadaan? Dari awal hingga akhirnya membentuk sudut theta, si balok sama si batangnya. Berapa frame? Ayo. 3, 4, 5, berapa frame? Ingat tadi gimana cara baginya? Kalau ada tumbukan, jadiin 2 frame. Nggak boleh kalian bikin frame saat tumbukan. Harus bikin framenya sesaat sebelum dan sesaat setelah. Jadi ada 2 frame. Kalau ada energi yang berubah, berubah dalam hal jumlah energinya, atau berubah dalam hal jenis energinya, maka harus dijadiin 2 frame. Oke? Berapa frame? Berapa? Dari awal sampai akhirnya dia nggak bentuk sudut theta. Berapa frame? Berapa? Berapa? Berapa frame? Frame pertama apa yo? Frame pertama itu adalah kondisi awal. Ini frame 1 kita. Keadaan awal kita tuh jadi frame. Oke? Frame 2-nya. Kan dia akan bertabrakan di sini kan? Jangan bikin frame saat tumbukan. Limit kirinya itu frame 2, limit kanannya namanya frame 3. Oke? Berarti frame 2 itu adalah sesaat sebelum
si baloknya nabrak batang. Oke. Frame 3-nya berarti sesaat setelah si baloknya nabrak batang. Paham? Belum selesai kan? Maka kita bikin frame baru. Frame 4 di sini. Berarti totalnya ada frame 4 frame. Frame 4 adalah kondisi akhir. Kondisi akhir atau saat membentuk sudut theta. Oke. Nah, kalian coba lihat. Pertanyaannya apa sih? Dia minta tentukan sudut theta ya. Sudut theta kan ada di ini frame berapa? Frame 4 kan ya? Nggak boleh frame 4 dengan frame 1 dibandingin. Karena bandinginnya harus frame by frame. Berarti gimana dong? Ya nggak ada pilihan. Berarti 1 bandingin sama 2, 2 bandingin sama 3, 3 bandingin sama 4. Nggak bisa kalau tumbukan bandinginnya loncat frame tuh nggak bisa. Berarti mau nggak mau kita harus kerjain. Frame 1 dibandingkan dengan frame 2. Oke, coba lihat, perhatikan. Dari frame 1 ke frame 2. 1 ke 2 itu ada proses tumbukan nggak sih? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti yang dibandingin apa? Energi total. Berarti bandinginnya energi totalnya aja. Energi total di frame 1 harus sama dengan energi total di frame 2. Dari frame 1 ke frame 2 kan yang terlibat hanya balok kan ya? Benar nggak sih? Batang belum ikut serta kan? Berarti adanya energi potensial 1 balok ditambah energi kinetik 1 balok. Energi potensial 2 balok ditambah energi kinetik 2 balok. Ada gesekan nggak sih dari frame 1 ke frame 2? Ada nggak? Tidak ada ya, tanpa gesekan. Oke? Kalau saya misalkan ketinggian 0 sini boleh ya? Oke? Kan dia bilang meluncur ya, berarti dilepaskan gitu meluncur kan? Berarti kita tahu di frame 1 tidak punya EK kan? Di frame 2 tidak punya EP. Kita coret EK sama EP-nya. Oke? Berarti kita punya apa? M dikali G dikali H1 balok sama dengan setengah dikali M dikali V balok. Karena frame 2 kasih aksen. Coret M kecilnya. G-nya kita pakai 10 aja deh. H1 baloknya berapa? 20 cm. Ubah ke meter. Jadi berapa? 0,2 ya. Berarti 0,2 setengah. VB-nya kita nggak tahu. Maka dapat dong VB aksennya itu adalah 2 meter per sekon. Paham nggak? Ngerti kan? Tapi ini belum selesai. Karena ini baru frame 2. Kita kan targetnya frame 4 kan ya? Berarti harus diapain? Lanjutin. Ngecas ya. Oke. Berarti kita lanjutin nih sekarang nih. Tadi kan baru 1 sama 2 nih. Sekarang lanjutin. Frame 2 dan frame 3. Coba lihat. Dari frame 2 ke frame 3 ada tumbukan nggak? Ada. Dan setelah tumbukan bendanya bergerak rotasi kan? Berarti pakainya momentum sudut, bukan momentum linear. Berarti pakainya momentum sudut di frame 2 harus sama persis dengan momentum sudut di frame 3. Di frame 2 yang bergerak siapa? Balok doang ya. Tapi baloknya pun bergeraknya linear, ya nggak sih? Geraknya lurus kan? Bukan gerak rotasi kan? Terus gimana dong hitungnya? Malah kita pakainya momentum sudut. Nah, ingat nggak kemarin? Momentum sudut itu rumusnya apa sih? Ada 2 kan? Ada yang pakai inersia kali omega, ada yang pakai R cross P kan? Nah, karena di frame 2 si baloknya masih bergerak lurus, tapi kita mau memaksakan menghitung momentum sudutnya, berarti pakainya R cross P. P-nya siapa? P-nya si balok. Paham? Nah, di frame 3 kan dia udah gerak rotasi kan? Pakainya yang inersia kali omega. Karena dia dari gambar apa? Dia gerak bareng-bareng kan? Muternya kan? Berarti inersinya digabungin.
Inersianya si balok ditambah inersianya si batang. Batang kita anggap aja rod ya, R ya. Dikali omega. Karena frame 3 double aksen. Ngerti kan ya? Jadi di yang L2 itu kita pakai R cross P. Kenapa? Karena dia masih bergerak linear, tapi kita mau ngitung momentum sudutnya. Paham? R kecil itu apa? Bukan jari-jari kan? Tapi jaraknya ke poros. Coba lihat. Berapa jarak dari partikel dari kotak itu ke poros? Panjang batang kan? Berarti R kecil jadi L. Panjang batang. Dikali masanya kan M kecil ya. V-nya V balok aksen. Yang kita dapat di frame sebelumnya. Oke. Kemudian inersia batang, inersia balok. Karena dia benda titik, mr kuadrat kan. R-nya jarak ke poros kan. Berarti apa? M L kuadrat. Betul? Tadi inersia batang berapa? 1/12 itu di pusat massa loh. Emang ini diputarnya di pusat massa nggak? Enggak. Berarti harus diapain? Digeser pakai dalil sumbu sejajar. Masih ingat kan? Waktu sebelumnya. Apa rumusnya? Dalil sumbu sejajar? Inersia di pusat massanya 1/12 ml kuadrat ditambah m dikali pergeserannya kan. Dari pusat massa titik yang biru mana nih? Belum ada. Oke. Bentar. Dari titik biru ke titik O itu berapa gesernya? Setengah L kan? Berarti pergeserannya sejauh L/2. L/2 kuadrat. Paham nggak kalian? Paham? Jadi si I-rod-nya itu kita menggunakan dalil sumbu sejajar. Karena dia nggak diputar tepat di pusat massa, maka harus digeser menggunakan dalil sumbu sejajar. Oke, tadi L-nya berapa ya? Panjang batangnya itu 40 cm. 40 cm berarti ubah ke meter ya. Jadi 0,4. Massa dari baloknya 50 gram. Ubah ke kilogram 0,05. Tadi V baloknya 2. Oke. Ini berarti 0,05 dikali 0,4 kuadrat ditambah 1/12. Massa batangnya 100 gram. Kalau diubah ke kilogram berarti 0,1 ya. 0,1 dikali L-nya 0,4 kuadrat ditambah 0,1 dikali 0,4 bagi 2, 0,2 ya. Kuadrat. Oke. Omega aksen-aksen. Coba deh, kalian hitung dulu yang I totalnya deh. Berapa tuh? I totalnya aja deh. Karena ntar kita akan pakai I total buat jawaban yang selanjutnya. 0,05 kali 0,4 kuadrat ditambah 1/12 0,1 kali 0,4 kuadrat ditambah 0,1 kali 0,2 kuadrat. Dapatnya adalah 1/75. Oke. Nah, sekarang kita hitung pakai solver ya. Cari hitung pakai solver. Dapatnya berapa omega aksennya? Dapatnya berapa omega aksennya? Pakai solver 0,4 0,4 dikali 0,05 dikali 2 sama dengan 1 dibagi 75 X. Berapa dapatnya? Berapa? 3 ya? Oke. 3. Satuannya omega apa? Radian per sekon. Ini belum selesai juga kan? Ini baru frame 3 loh. Berarti kita lanjut lagi kan? Karena tadi targetnya adalah sampai frame 4. Berarti kita lanjut lagi nih. Sekarang kita lanjut frame 3 dan frame 4. Oke. Coba lihat. Dari frame 3 ke frame 4. 3 ke 4 ada tumbukan nggak? Ada nggak? 3 ke 4.
Ada? Enggak. Enggak ada ya? Kalau enggak ada berarti yang dibandingin apa? Energi total. Berarti tinggal bandingin aja energi total pada frame 3 harus sama dengan energi total di frame 4. Dari frame 3 ke frame 4 itu kan yang terlibat dua-duanya ya. Baloknya terlibat, batangnya juga terlibat kan. Baloknya kita lihat di bawah, di paling dasar. Tapi batangnya lihatnya nggak boleh di bawah kan. Harus di pusat massa kan. Bener nggak? Berarti kedua benda ini nggak bisa dilihat secara bareng-bareng kan. Berarti kita bagi dua juga nih. Ada energi potensial untuk balok, ada juga energi potensial untuk batang. Betul? Tapi dia kan berputarnya rotasi ya. Ini kan. Berarti EK-nya EK rotasi kan. Nah, EK rotasi bisa kita gabung karena dia berputar bareng-bareng. EK rotasi frame 3. Begitupun yang 4 ya. EP 4 balok ditambah EP 4 rot ditambah EK rotasi di frame 4. Kalau kita nggak salah baca, di frame 4 itu bendanya dalam keadaan berhenti sesaat kan? Betul? Berarti dia nggak berputar ya? Udah diem kan? Kalau udah diem berarti nggak punya EK kan? Berarti kita bisa hilangkan EK rotasi 4. Jadi EK rotasi 4-nya kita bisa hilangin. Oke? Kang coba lihat. Balok di frame 3, kan balok itu lihatnya di dasar ya? Betul? Berarti ketinggiannya balok berapa? 0 kan? Berarti EP3 baloknya juga 0. Jadi ini kita lihat juga nih EP3 balok. Kalau EP3 batang nggak 0 kan? Batang lihatnya nggak di dasar tapi di pusat massa kan? Berarti dia ada nih. Berarti kan massa batang M. Batang M kecil ya? M besar. M besar ya? Massa batang ya udahlah M besar dulu deh. Oke. Berarti dikali tingginya berarti L per 2 kan? Ditambah. Nah, karena dia berotasi, maka dua-duanya digabung jadi inersia total. Inersia balok ditambah inersia rod. Oke, dikali omega karena frame 3 aksen. Nah, yang harus diperhatikan sini, EP4D. Masanya balok kan M kecil, dikali gravitasi. Ketinggian balok di frame 4. Coba kalian perhatikan. Berarti yang diminta itu ini kan? Ya enggak? Betul? Ya. Nah, gimana ngitungnya? Harus pakai geometri. Oke. Ya. Panjang batangnya berubah nggak sih? Enggak kan? Berarti dari sini sampai ujung batang panjangnya L dong. Ya enggak? Betul? Oke. Kalau saya sederhanain, saya tarik ini ke sini. Oke. Berarti dari sini sampai sini berapa panjangnya? Berapa yo? Geometri. L cos theta. Bener kan? Betul? Oke. Panjang batang kan L ya. Sedangkan segini L cos theta. Berarti segini berapa? Berarti yang kecil itu adalah L dikurangin L cos theta. Bener nggak? Kan panjang batang dari ujung sampai ujung kan L. Sedangkan yang miring itu, yang segitu L cos theta kan? Maka segitu L min L cos theta. Berarti tingginya dari si balok di frame 4 adalah L min L cos theta. Masukin ke sini. L dikurangin L cos theta. Sekarang tingginya si batang. Masanya M dikali G. Kalau batang berarti lihatnya di pusat massa ya. Berarti batang lihatnya di sini nih. Betul? Betul ya? Betul? Oke. Sampai kata di konsepnya. Dari ujung batang sampai ke pusat massa itu berapa?
setengah L kan? Ya nggak sih? L per 2, betul? Kalau kalian tarik ke sini, oke, maka dari sini sampai sini itu adalah berapa? L per 2 kosinus theta. Betul? Berarti tingginya balok berapa? Tingginya batang L dikurangin L per 2 kosinus theta. Betul? Bayang nggak? Bayang nggak? Geometrinya kebayang nggak? Panjang batang kan L kan, dari ujung sampai ujung kan. Sedangkan yang itu L per 2 cos theta, maka sisanya L min L per 2 cos theta kan. Betul nggak? Betul? Oke, kalau udah tinggal kita masukin ke sini. Oke, berarti ini L dikurangin L per 2 cos theta. Oke, kita masukin. Tadi massa dari batang 0,1. Gravitasi 10. L-nya 0,4 bagi 2, 0,2. Ditambah setengah. Tadi berapa ini? 1/75 kan? Inersia totalnya. Omeganya tadi 3. Oke. M0,05. G-nya 10. L-nya itu 0,4 dikurangin 0,4 cos theta yang dicari. Oke. Ditambah 0,1 dikali G-nya 10 dikali 0,4 dikurangin ngecas. Dikurangin 0,2 cos theta. Gitu betul ya? Oke. Coba biar mudah, kalian jadiin cos theta-nya itu X. Berapa nilai cos theta-nya? Coba dihitung. Biar mudah jadiin cos theta-nya X ya. Berapa cos theta-nya coba hitung? 0,1 kali 10 kali 0,2 ditambah 0,5 dikali 1/75 dikali 9 sama dengan 0,05 kali 10 kali dalam kurung 0,4 dikurang 0,4x ditambah 0,1 kali 10 kali dalam kurung 0,4 dikurang 0,2x. Dapatnya berapa cos theta-nya? Cos-nya ya, jadi jangan jadi cos x ya, cos theta dulu aja. Biar lebih cepat ngitungnya. Karena kalau jadi cos x jadinya susah dia. Bisa sih, tapi bakal jadi lama. Berapa dapatnya? 0,85 betul. Nah, setelah itu baru kalian convert. Theta-nya berarti tinggal di-convert aja. Shift cos 0,85. Dapatnya adalah 31,7883 derajat. Oke. Jadi lumayan panjang ya, karena frame-nya ada 4. Dan tumbukan itu nggak bisa kita loncat frame. Paham? Oke. Nah, itulah yang membedakan antara dinamika dengan dinamika rotasi. Yang pertama katrol, udah pernah saya bahas di sebelum UTS. Yang kedua adalah gerak menggelinding. Yang ketiga itu adalah tumbukan rotasi. Jadi secara basic sama sih, tapi ada beberapa hal yang membedakan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke subbab yang baru. Subbabnya itu namanya adalah kesetimbangan benda tegar. Kesetimbangan benda tegar. Oke. Nah, kan kalau tadi ya, waktu kita belajar dinamika rotasi, si bendanya itu kan muter atau jalan kan ya. Nah, kalau sekarang justru kebalikannya. Saya nggak mau bendanya muter, nggak mau bendanya jalan. Berarti dia maunya benar-benar diam. Oke? Syaratnya apa sih? Syarat benda setimbang. Ada yang tahu syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, sigma F-nya harus sama dengan 0. Sigma Fx, sigma Fy, sigma Fz. Oke? Supaya apa? Memastikan bendanya nggak bergerak ke arah sumbu manapun. Yang kedua syaratnya apa? Sigma torsi harus 0 juga. Ini untuk apa? Memastikan kalau bendanya nggak berrotasi.
Jadi yang namanya setimbang di sini nggak boleh muter juga. Muter itu udah dikatakan nggak setimbang dia. Secara rotasi dia berputar. Tapi kan ingat nggak? Waktu kalian belajar torsi kan rumusnya R cross F kan? R itu jarak ke poros ya. Berarti kalau kalian mau cari torsi, kalian harus tahu di mana porosnya. Benar nggak sih? Betul ya? Karena kita harus tahu di mana porosnya biar bisa tahu R-nya itu berapa kan jaraknya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya kalian tahu letak porosnya pada kasus setimbang? Kayak gampang. Gini nih. Setimbang itu pada dasarnya setimbang itu ada dua jenis pada dasarnya ya. Yang pertama itu namanya setimbang biasa atau setimbang dalam kondisi stabil. Setimbang biasa, setimbang stabil. Kalau kasusnya setimbang biasa atau setimbang stabil, pada dasarnya kalian bebas menentukan di mana letak porosnya. Kalian mau taruh porosnya di mana aja pasti benar. Kalau kasusnya setimbang stabil. Oke, bentar ya. Kok dia nggak mau ngecek? Oke, bentar. Nah, masalahnya di mana sih letak poros yang paling mudah? Kalau kalian boleh milih, di mana? Tahu? Di mana? Di mana yo? Kalau kalian boleh milih, saran saya sih ini. Pilih poros di titik yang banyak gayanya. Oke? Kalau ada satu titik yang gayanya ada 3 gitu, atau ada 4, ada 5, nah itu bagus banget jadi poros. Kalau kasusnya setimbang stabil, di mana kalian boleh pilih poros. Oke? Masalahnya, ada yang keadaan kedua, namanya adalah setimbang, tapi setimbang tepat akan berotasi. Masih setimbang, tapi dikit lagi mau muter. Nah, tahu dari mana itu setimbang tepat akan berotasi? Biasanya setimbang tepat akan berotasi akan disertai kata-kata hampir berotasi, tepat akan berotasi, hampir berputar, hampir terjungkit gitu ya, paham? Ini ada kata-kata ekstrimnya atau kata-kata maksimum, minimum gitu. Jadi kalau ada kata-kata maksimum atau minimum atau hampir atau tepat gitu ya, berarti kasusnya adalah tepat akan berotasi. Nah, kalau kasusnya tepat akan berotasi, kalian tidak boleh pilih poros. Porosnya nggak boleh ngarang. Kalau tadi yang A kan boleh pilih mana aja ya. Kalau kasusnya setimbang aja, nggak ada kata-kata ekstrimnya. Kalau kasusnya setimbang tepat akan berotasi nggak boleh pilih poros. Terus di mana dong porosnya? Porosnya harus tepat di titik putar, titik rotasinya. Bayang? Itu kalau kasusnya setimbang tepat akan berotasi. Kita coba lihat ya soalnya ya. Sama dari LTM juga, kita kasih yang gampang aja dulu deh. Nomor 10. Oke. Coba dibaca dulu 1 menit. Nomor 10. Udah dibaca? Udah ya? Ada berapa benda sini? Ada 2 ya. Ada si bola itu sama si batang, tuh ya? Oke. Ingat, kalau menggambar diagram gaya harus per benda ya. Jadi jangan digabung-gabung. Gambar dari mulai yang paling sederhana. Yang paling sederhana? Si bola. Berarti kita gambar bolanya dulu. Bola ada apa aja? Dia bilang bolanya punya berat ya. Berarti dia punya beratnya berapa? 80 Newton.
sama ada tegangan tali T1. Kenapa bukan T? Ingat nggak? Waktu kalian belajar sebelum UTS saya bilang apa? Pada kasus katrol, ketika katrolnya itu udah termasuk benda tegang, maka apa? Semua tegangan tali nilainya beda. Oke, jadi di benda tegang, tegangan tali nggak ada yang sama, walaupun satu tali. Oke, berarti ini walaupun ini seolah-olah nggak satu tali kan, antara T yang horizontal sama yang vertikal satu tali kan, tapi karena benda tegang, maka T-nya dibedain. Oke, kemudian mungkin apa? Si batangnya. Nah, coba kita lihat batangnya ada gaya apa aja. Di soal ini batang dia bilang apa? Masa batang diabaikan. Berarti kita nggak usah menggambarkan MG-nya batang ya, karena nggak ada masanya. Yang ada apa? Ada tali ya, betul? Tali ke arah bawah. Ini adalah T1 dan tali ke arah kiri itu adalah T. Betul? Ada apa lagi? Ada engsel. Nah, ini akan dipakai. Nah, ketika engsel, kalian tahu engsel kan? Kayak di pintu, ya, ada engselnya gitu. Engsel itu akan memberikan yang namanya gaya reaksi. Oke, kalau engsel dia akan memberikan dua gaya reaksi. Yang pertama reaksi arah sumbu Y, kita bisa tingkat menjadi RY. Yang kedua reaksi arah sumbu X, disingkatnya RX. Oke, akan berbeda kalau nggak ada engsel, tapi cuma ditempelin doang, disentuhkan doang ke tembok, tanpa engsel ya. Kalau disentuhin doang ke tembok, cuma ada apa? Gaya normal. Reaksinya tuh gaya normal. Tapi kalau ada engsel, maka engsel akan memberikan dua gaya reaksi, RX sama RY. Oke? Udah, gambar seperti ini aja. Jadi kalau bikin keseimbangan ya sama kayak biasa, harus buat diagram gaya dulu. Oke, pertanyaannya apa? Tentukan tegangan tali pada kabel T, betul? Lihat deh, di pertanyaan ini ada nggak kata-kata ekstrim? Kayak maksimum, minimum, hampir putus, apa nggak ada kan ya? Berarti ini itu kasusnya adalah setimbang dalam keadaan stabil. Oke, artinya kalian boleh pilih poros di mana aja pasti benar. Oke, kita mulai dengan bola dulu ya, bola. Kalau bola kan tidak mungkin berputar ya, maka bola cuma ada sigma FV aja. Sama dengan 0. Berarti kita punya apa? T1 sama dengan 80 Newton. Kotakin. Oke. Kemudian kita kerjain batang. Batang sama sigma FY-nya harus 0. Ada apa aja? RY sama dengan T1. Berarti RY-nya sama dengan 80 Newton. Oke. Terus apa lagi? Sigma Fx-nya harus 0 juga. Ada apa aja? Ada Rx, reaksi X sama dengan T. Kan T ini kita nggak tahu ya. Ya udah biarin aja seperti ini. Nah, karena batang ada engselnya, maka batang harus dihitung juga sigma torsinya. Harus sama dengan 0. Oke. Ada yang punya charger iPhone nggak? Punya? Pinjam dong. Kalau ada? Ada nggak? Ada. Pinjam dong. Saya habis lupa bawa. Pinjam bentar deh. Biar bisa nyala. Oke. Sama kepalanya ada? Oh iya. Tadi ingetin ya, diambil lagi ya. Oh, ini chargernya tinggal 3. Bawa lagi. Oke. Pinjam dulu. Oke, kasih. Oke. Oke. Nah, ini kan kasusnya setimbang stabil ya. Artinya apa? Kalian boleh pilih poros di mana aja kan.
Oke, silakan kalian pilih, coba deh. Mau pilih poros di mana? Kalau disuruh pilih. Mau di mana maunya? Di? Ini kan berarti kan kalau kita lihat, tadi saya bilang apa? Kalau mau gampang, pilih poros di titik yang banyak gayanya kan? Berarti kan pilih tinggal dua nggak sih? Ujung yang ada engselnya atau ujung yang ada talinya kan? Betul nggak? Bebas, mau pilih mana? Apa? Di tali. Boleh. Berarti kita pilih sini engselnya ya. Oke. Ini engsel, ini porosnya ya. Oke. Nah, kalian tahu nggak konsekuensinya menjadikan itu poros apa? Konsekuensinya adalah T sama T1 nggak punya torsi sekarang. Ya kan? Karena dia tepat di poros kan. Betul? Berarti yang punya torsi siapa? Rx sama Ry. Tapi ingat, torsi itu akan muncul kalau gaya sama jaraknya itu harus tegak lurus kan? Kita lihat apakah jarak dari poros ke Rx Ry itu tegak lurus? Coba ya, tarik aja garis. Coba lihat. Rx nggak tegak lurus kan sama jaraknya kan? Betul? Maka harus diapain? Urai. Berarti kita urai nih si Rx-nya nih. Jadi kita kemana nih? Ke sini. Berarti jadinya ini ke sini. Ih, kok ini? Ntar dulu ya. Ini berarti ke sini dan ke sini. Betul ya? Betul? Oke. Kita lihat tetanya kan di sini nih. Ini tetanya sini kan ya? Betul? Berarti kalau tetanya di situ, di mana tetanya yo? Tetanya sini ini pasti bukan teta ya. Ini teta sini kan betul ya? Berarti yang di sini adalah Rx cos theta. Yang ini adalah Rx sin theta. Paham? Si R-nya juga nggak tegak lurus kan? Maka si R-nya juga kita urai nih. Berarti jadinya ke sini dan ke sini. Berarti yang ini adalah RY cos theta, yang ini adalah RY sin theta. Betul? Nah, coba kalian perhatikan. RY cos theta sama Rx cos theta dua-duanya mengarah ke poros kan? Kalau mengarah ke poros itu pasti nggak punya torsi. Yang punya torsi siapa dong berarti? RY sin theta sama Rx cos theta kan? Coba lihat. Akibat RY sin theta berarti muternya kan ke sini ya. Muter tuh selalu ke arah poros, oke? Okay? Akibat Rx cos theta muternya ke arah sini, betul? Betul. Ya. Berarti arah putarnya berlawanan kan? Yang satu clockwise, yang satu counter clockwise, betul? Berarti kalian tentuin mana yang mau jadiin positif. Yang clockwise atau counter. Maunya apa? Counter. Bebas ya. Kalau sigma torsinya 0, bebas mau yang mana aja positif. Tapi harus dibedain. Karena dua-duanya kan dia beda arah kan. Misalkan maunya yang counter, berarti yang ini positif ya. Ini negatif. Gitu. Ya udah. Berarti kita punya apa? Rx cos theta dikali lengannya. Berapa lengannya? Jarak dari Rx cos theta ke poros panjang batang kan? L ya. Itu dikalikan dengan L dikurangin RY sin theta dikali jaraknya ke poros. Juga L kan? Sama dengan 0. Kita bisa reduksi si L-nya. Betul? Oke. Tadi Rx-nya T ya. Cos-nya berapa tadi? Cos 53. Berapa cos 53? 0,6. Cos 53 itu 0,6. RY-nya 80. Sin 53 0,8. Maka kita akan dapat T-nya itu adalah 0,8 dibagi 0,6 dikali 80. Kalau dihitung dapatnya 0,8 dibagi 0,6 kali 80. Dapatnya adalah sekitar 106,667 Newton. Oke? Kalau nggak percaya, cobain deh kalian di rumah ganti porosnya.
Ganti aja deh. Pasti benar. Karena ini kasusnya apa? Setimbang stabil. Kalian mau pilih poros. Bahkan kalau kalian pilih poros di tengah boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi kan kalau di tengah jadinya apa? Empat-empatnya jadi punya torsi kan? Nah itu tujuan saya tuh pilih titik yang banyak gayanya adalah mengurangi jumlah torsinya. Jadi kita nggak usah ngitung banyak-banyak. Paham? Tapi sebenarnya boleh-boleh aja. Kalian ambil di tengah boleh aja. Ah saya bisa di tengah nih. Ya udah tengah, silakan aja. Jawabannya pasti sama. Kalian ini kasusnya adalah setimbang biasa. Oke? Nah, nanti kalau kalian ketemu soal yang kasusnya ada kata-kata ekstrim, tempat akan berotasi, maksimum, minimum, itu hati-hati. Kalian harus perhatikan banget di mana letak titik putarnya. Paham? Karena nggak boleh ngarang kalau itu. Kalau ini kan nggak ada kata-kata itu ya, berarti bebas. Paham ya? Jadi udah ngerti kalian tentang kesetimbangan? Ngerti ya? Ada pertanyaan nggak? Timbangan. Intinya kan cuma satu ya. Buat sigma fx, buat sigma f0, buat sigma torsi 0 kan? Nanti kalian tinggal buatnya per benda ya, jangan digabung. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita coba kerjain worksheet-nya. Jadi kita akan ambil soal UTS dari tes mana ya? Ini aja. Oke, tes zaman dulu ya, tapi lumayan perlu ketelitian. Oke, udah kelihatan ya? Udah kelihatan ya? Kelihatan nggak? Gimana caranya supaya kelihatan ya? Oke, tar. Ini bisa kebaca kan? Ini bola pejal. Baca apa? Bola kebaca ya? Bola pejal masanya 0,5. Kebaca? Dengan jari-jari 10 cm. Baca ya? Menggelinding murni. Berarti ada gesekan pasti. Oke? Dengan laju sudut konstan. Omeganya konstan. Omega konstan berarti V-nya juga konstan kan? Momen inersinya dikasih tahu nih. Ini lagi baik ya. IPM-nya dikasih tahu. 2/5 mr kuadrat. Oke? Ini 2/5 ya kelihatan ya. 2 per contoh jadi ya. IPM-nya 2/5 ya. Karena dia bola pejal. mr kuadrat. Oke? Nah, kemudian bola tersebut naik ke sebuah bidang miring dengan kemiringan 15 derajat. Ini 15 derajat ya. 15 derajat. Oke? Terhadap bidang datar. Dan berhenti setelah menempuh lintasan sejauh 2 meter. Oke, kebayang? Oke, pertanyaan A, ini A ya. Tentukan energi mekaniknya. Pertanyaan B, tentukan laju translasi itu apa? V. Pertanyaan C, tentukan berturut-turut energi kinetik rotasi, ekarot, dan eka translasi bola sebelum menaiki bidang miring. Nah, ini kan nggak ada gambarnya ya. Supaya kalian mudah bikin gambar. Berarti kan gambarnya kan, kalau saya dari gambarnya begini kan, ada bidang datar, kemudian ada bidang miring kan ya. Gitu ya, betul ya? Ini sudutnya 15 derajat. Gitu kan ya? Kemudian ada bola lagi mau naik bidang miring. Oke. Nah, gini ya. Dia menggelinting kan? Sehingga dia akan pindah ke sini nih. Oke. Berarti karena di sini dia diem, ini berarti kecepatannya 0 ya sini ya. Oke. Karena ini adalah benda tegar, berarti apakah benda tegar? Lihatnya harus di pusat massa. Berarti kita lihat bendanya itu di titik tengahnya. Oke. Berarti 2 meter itu dari titik tengah ke titik tengah. Nah, ini. Oke. Nah, ini dia bilang dia bergerak sejauh 2 meter. Oke? Bayang ya? Anggap saja ini keadaan awal, keadaan A. Ini keadaan akhirnya, keadaan B. Oke? Kebayang ya? Oke, di keadaan B dia diem. Udah berhenti. Berarti kan V-nya 0 ya, udah nggak punya eka. Nah, pertanyaan A itu adalah
tentukanlah energi mekaniknya. Oke, EM-nya. Yang B, kecepatan bola V saat mau menaiki, berarti VDA ya, betul? VDA-nya berapa? Yang C, eka rotasi dan eka translasi di titik A. Oke, bisa ya? Mirip kayak tadi kan, yang tadi di awal-awal. Oke, cuma bedanya ada banyak aja pertanyaannya. Oke, silakan cobain soal UTS seperti ini. Oke, surutnya 15 derajat ya. Oke, silakan dikerjakan. Kalau bingung, ditanyain aja. Maksudnya sih mudah ya, karena ini tadi udah kita bahas ini beberapa. Kita pakai G-nya 10 aja deh ya, biar gampang. 10 aja G-nya. Oke, biar gampang G-nya 10 aja. Oke, silakan dicobain ya. Oke, silakan dicobain ya.
Oke, kalau sudah dikumpulkan, absensi dulu ya jangan lupa.